Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-21 berdasarkan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Petrus si batu karang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebagaimana biasa pada akhir pekan, Pak Guru Nondo mengisi waktu luang dengan berburu babi hutan. Dalam perjalanannya di tengah hutan, dia bertemu dengan seorang penebang kayu. Dia bertanya kepada orang itu tentang apa yang hendak dilakukannya. Penebang kayu itu menjawab bahwa dia ingin menebang kayu yang paling baik di puncak gunung. "Mengapa di puncak gunung?" tanya Guru Nondo yang tidak mengerti hal ihwal kayu yang paling kuat. Orang itu menjawab, "Kayu yang paling kuat selalu terdapat di puncak gunung yang tinggi karena sudah terbiasa diterpa angin yang kencang." Betul juga, pikir Guru Nondo. Badai dan tantangan akan membuat seseorang lebih kuat dan bertahan ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini bercerita tentang pengakuan Petrus si batu karang. Sebagaimana kita ketahui, kisah panggilan Petrus terjadi pada waktu penangkapan ikan ajaib sebagaimana diceritakan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Petrus memang mungkin pernah mendengar cerita tentang Yesus sebelumnya, tetapi tidak tertarik untuk mengikutinya. Namun, sesudah peristiwa penangkapan ikan ajaib itu, Petrus membuat komitmen untuk mengikuti Yesus. Sebagai tanda pertobatannya, dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Injil Lukas bab 5 ayat 11. Peristiwa penangkapan ikan ajaib itu merupakan awal dari proses panjang dalam kehidupan Petrus. Petrus menunjukkan kedermawan yang luar biasa, antusiasme dan kemauan yang baik serta cinta yang ikhlas kepada gurunya. Namun, dia juga terlalu percaya diri secara berlebihan terhadap kemampuannya sendiri. Pikirannya tentang kerajaan Allah dan misi Yesus masih terlalu dangkal, sehingga ketika Yesus berbicara tentang salib sebagai bagian dari mengikuti Yesus, Petrus menjadi syok. Salah satu adegan yang paling mengesankan dan mungkin tidak pernah dilupakan oleh Petrus adalah peristiwa di Kaisarea Filipi, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Ketika Yesus menanyakan, "Katamu, siapakah aku ini?" Petrus sebagai juru bicara para murid tampil ke depan dan memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Sayangnya, pengalaman Petrus selanjutnya lebih banyak gagal daripada berhasil. Dan mungkin titik terendah dalam kehidupan Petrus adalah ketika dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Pengalaman penyangkalan itu menyebabkan krisis besar dalam kehidupan Petrus. Yesus memanfaatkan pengalaman kejatuhan itu untuk memanggil Petrus kembali kepada pertobatan yang kedua. Hal itu terjadi pada waktu penangkapan ikan ajaib setelah kebangkitan Yesus, sebagaimana diceritakan dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Petrus dipanggil pertama kalinya dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11, dan kemudian sesudah kebangkitan Yesus memanggilnya kembali untuk kedua kalinya dalam Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Kedua peristiwa itu kurang lebih sama. Namun panggilan kedua itu Yesus menyerahkan tugas penggembalaan domba-dombanya. "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hampir semua orang yang mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh mengalami apa yang dialami oleh Petrus dan murid-murid lainnya. Pada tahap awal, mereka mengikuti Yesus dengan langkah yang enteng. Tetapi kemudian datang kesulitan, tantangan dan krisis. Pada waktu itu, orang bisa membuat pilihan
seperti juga yang dibuat oleh murid-murid Yesus. Orang bisa meninggalkan Yesus, seperti yang telah dilakukan oleh Yudas Iskariot, atau tetap seperti murid-murid lain yang tetap mengikuti Yesus sampai di Getsemani. Pengalaman para murid menunjukkan bahwa hanya keterbukaan terhadap bimbingan Yesus yang sudah bangkit yang bisa memampukan para murid untuk bisa bertahan. Karena itu, marilah kita berdoa dalam perayaan ini untuk para imam, biarawan-biarawati, dan kita semua untuk terbuka terhadap rahmat dan bimbingan Allah. Setiap kali kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, ingat, pohon yang tumbuh di atas gunung lebih kuat daripada pohon yang tumbuh di lembah, karena dia sering ditimpa angin dan badai. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.